kembali, ku ingin ampunanmu. Berilah diriku hidayahmu Tuhan. Sakit dan berkecamuk, rindu yang menumpuk. Aku jauh darimu, Tuhan. Terlena aku dibuai oleh duniawi yang membuatku lupa akan dirimu Tuhan. Dosa yang menumpuk, jiwa yang tersesat, semua hilang di telan masa. Ku ingin kembali, ku ingin ampunanmu. Berilah diriku hidayahmu. Ku ingin kembali, ku ingin ampunanmu. Berilah diriku hidayahmu Tuhan. Aku jauh darimu Tuhan. Terlena aku dibuai oleh duniawi yang membuatku lupa akan dirimu Tuhan. Ku ingin kembali, aku ingin ampunanmu. Berilah diriku hidayahmu. Tuhan, ku ingin ampunanmu. Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya tanah air surgawi adalah tanah kita berasal yang Tuhan sudah persiapkan jika kita berpulang. Jadi sebenarnya teman-teman, Tuhan itu sudah benar-benar mempersiapkan kita. Jadi rest in peace-nya kita itu ya benarnya bukan di dunia ini teman. Rest in peace-nya kita itu benar-benar di dunia akhirat gitu, yang di dalam surga yang memang Tuhan udah siapkan sebagai tanah air kita, sebagai rumah tetap kita gitu ya. Dan saat kita berpulang nanti gitu. Nah cuman dalam kondisi kalau bagi orang duniawi, bagi orang-orang yang berkeyakinan, kadang-kadang karena mereka belum mengerti akan firman Tuhan, akhirnya mereka berasumsi bahwa tinggal di dunia saat ini teman-teman, bukan di rumah sekarang gitu, di rumah di dalam dunia ini, di bumi ini gitu. Orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, orang yang hanya berkeyakinan dalam arti kata beragama tapi tidak mengenal sejatinya akan pribadi Tuhan dan sejatinya akan firman Tuhan gitu, ya akan beranggapan bahwa ya rumahnya ya di dunia ini teman-teman, bukan rumahnya di surgawi gitu, rumahnya di dunia ini gitu. Sebenarnya kalau kita lihat pola-pola orang dunia dan orang keyakinan gitu, ya akhirnya dia benar-benar bagaimana mencari kesuksesan duniawi teman-teman, karena beranggapan bahwa ya dia dari lahir sampai mati dan sampai berpulang gitu ya akan dalam di dunia ini teman-teman, tidak berpindah ke akhirat nanti gitu. Jadi tetap dia habis-habisan bagaimana mencari kesuksesan duniawi, bagaimana targetkan benar-benar hidup mati-matian dengan mencari kebahagiaan duniawi, meskipun yang didapat
kedamaian, kebahagiaan yang semu gitu ya. Dan benar-benar diuber oleh orang dunia dan orang yang berkeyakinan apa semua kebutuhan duniawi itu yang berusaha untuk dapat dipenuhi di dalam kondisi di dunia ini, teman-teman. Kalau cerita secara sosial ekonomi umum gitu, manusia kan ada cerita tingkatan orang hidup itu, batas minimal hidup itu misalnya sebutnya primer, sandang, pangan, dan papan ya, itu harus ada. Tapi kalau bicara dunia, suksesi duniawi, teman-teman, kebahagiaan duniawi atau pemenuhan hal-hal duniawi kan tidak berhenti di urusan primer, teman. Ya, orang dunia, orang yang berkeyakinan akan targetkan diri lagi bagaimana untuk bisa masuk dari primer itu berpindah ke sekunder, teman. Dari sekunder pindah lagi ke tertier gitu. Benar-benar sebagai target utamanya, teman. Jadi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti apa maksud Tuhan, apa rancangan Tuhan dengan membiarkan manusia itu ya tinggal di bumi ini, di dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang hanya menumpang ini dengan batas hanya 70-80 tahun, teman-teman. Nah, ini banyak orang-orang dunia yang berkeyakinan yang tidak mengenal dan tidak mengerti maksud Tuhannya apa gitu. Kenapa kok Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita mesti bisa melalui hidup ya sementara gitu, menumpang saja gitu, tidak tetap gitu, bukan sebagai yang kekal ya di dunia ini, teman-teman. Jadi kalau kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di sini bukan istilahnya bagaimana menyesuaikan diri untuk bisa mapan dan nyaman di dunia ini. Benarnya bukan itu, teman. Karena buat apa gitu mencari kenyamanan, kemapanan, kebahagiaan yang semu hanya untuk 70-80 tahun. Sedangkan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita bisa dapat di dunia ini justru jadi berseteru dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancang kehendaki, bahkan bisa menjadi beban gitu, teman-teman. Jadi beban untuk kita jadi terikat, kita jadi terbelenggu, kita jadi terbebani gitu, kita jadi tercengkram untuk tetap meninggalkan duniawi ini. Susah sekali, teman-teman, untuk berpindah ke situ. Nah, kalau secara positif yang Tuhan rancang kehendaki tinggal di dunia itu adalah proses, teman-teman. Bagaimana kita ini oleh Tuhan, semua di antara kita ini diproses. Bagaimana dari mulai ulat menjadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Nah, Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Bahwa yang namanya tinggal di dunia ini ya diibaratkan ya kupu-kupu gitu. Di bumi ini, di rumah yang dunia fana ini, bumi fana ini gitu. Itu kita sebutnya ulat, teman, seperti ulat gitu. Nah, bagaimana waktu mengalami proses 70-80 tahun ini, kita seolah mengalami proses seperti kepompong, teman. Proses seperti kepompong supaya tujuannya nanti waktu di akhirat itu kita sudah jadi kupu-kupu, teman-teman. Nah, yang Tuhan inginkan, rancang kehendaki bagi kita yang lebih mengenal mengerti akan Tuhan itu seperti itu. Kita tinggal di dunia ini, tinggal di bumi ini yang fana sementara dan menumpang ini adalah sifatnya sementara, jelas. Ya untuk apa? Bukan untuk dicari kenyamanan, kemapanan soal duniawinya. Justru bagaimana caranya di dunia ini kita mengalami proses, teman-teman, sampai ada perubahan dari ulat ya diproses seperti kepompong menjadi kupu-kupu gitu. Nah, waktu proses kepompong ini, teman-teman, nggak bisa kita ngomong, oh nanti kalau kita proses kepompong nanti jadi kupu-kupunya di sana gitu, di akhirat. Nggak bisa, teman-teman. Kita harus bisa menjadi kupu-kupu di dunia ini, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa menjadi kupu-kupu dari proses ulat ke kupu-kupu di dunia ini sebelum kita berpulang, sebelum kita meninggal, teman. Sebelum kita menuju ke rumah yang Tuhan bilang rumah yang sebenarnya gitu. Rumah yang sebenarnya seperti itu. Bahkan kita pun manusianya, karena kita manusia roh, Tuhan bilang kita juga bukan berasal dari dunia ini. Kita ini sebenarnya berasal dari di akhirat surga itu, teman. Di akhirat itu, lepas itu neraka atau surga gitu. Kita itu berasal dari posisi itu, teman. Jadi bukan kita itu asalnya dari dunia ini, bukan gitu, dari versi rohani seperti itu. Tapi bagi orang dunia, bagi orang berkeyakinan yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mengenal firman Tuhan secara mendalam gitu, ya akhirnya kesimpulannya kita lahir di sini berarti mati di sini gitu. Seolah-olah kesannya begitu. Nah, pola-pola seperti ini adalah pola-pola orang dunia atau keyakinan yang hanya dengan pola pikir memiliki unsur
tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Tapi kalau bicara rohani, kan ada satu unsur lagi tambahannya adalah urusannya roh gitu, bukan cuma tubuh jiwa tapi ada roh. Jadi kalau kita udah bicara Tuhan itu, ya kita bicara di sekitaran urusan tubuh jiwa roh, teman-teman. Gak bisa cuma seperti orang dunia yang berpikir cuma tubuh jiwa saja. Nah, proses ini, teman-teman, proses hidup di dunia ini jadi bedanya gitu, teman-teman. Bagi orang dunia dan keyakinan adalah dunia ini ya sebagai tujuan akhir gitu. Sedangkan kalau bagi orang rohani yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, sudah lebih mengerti akan perintah peraturan dan rancangan kehendak Tuhan, tahu gitu bahwa hidup di dunia ini adalah ya sementara, ya untuk bagaimana memproses itu menjadi dari ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah, waktu menjadi kepompong ini kan bagaimana harus benar-benar kita mau mengenal firman Tuhan, kita mau kita mampu mengerti firman Tuhan, kita mampu beriman untuk melakukan firman Tuhan itu. Yaitu syaratnya seperti itu semua, teman-teman. Jadi kalau kita diawalin dari kemauan yang benar-benar maksimal yang seperti di Matius 6 ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu benar-benar kita mauin gitu. Ya Tuhan pasti akan bukakan, teman-teman. Tuhan akan bukakan pengertian kita sampai Tuhan akan kirimkan menghidupkan roh Tuhan yang sudah memang ada di dalam kita, teman. Jadi roh Tuhannya dihidupkan gitu, hidup. Nah, kita otomatis waktu membaca firman kita sudah berubah gitu. Jadi kita membaca firman itu dengan pengertian pikiran perasaan kehendak kita yang awalnya gitu berubah menjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Itu kalau kita sudah ada Roh Kudus di dalam roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Begitupun waktu kita melakukan firman Tuhan, teman. Waktu kita ada roh Tuhan di dalam kita, itu namanya keberanian kita untuk melakukan firman. Keberanian kita karena kita percaya, kita beriman gitu untuk berani melakukan firman Tuhan itu juga terjadi, teman-teman. Jadi karena apa? Kembali lagi, si firman Tuhan roh Tuhan ini membuat kita jadi mampu mengerti, dan firman Tuhan ini membuat kita beriman untuk berani melakukan firman Tuhan, teman. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah tidak terikat hidup seperti orang-orang dunia keyakinan pada umumnya, teman. Kita pasti berbeda. Meskipun dalam berbeda itu akhirnya mulai ngalamin proses kepompong itu gitu. Ya ada penindasan, ada cemoohan, ada ya segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya ya penderitaan karena kembali lagi memang apa yang Tuhan rancang kendaki, apa yang Tuhan perintah peraturan Tuhan bagi kita itu benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dirancang dan dikehendaki dunia dan apa yang diperintah peraturan oleh dunia. Jadi memang berseteru, berlawanan, bukan cuman ini bertolak belakang gitu. Nah, akhirnya timbulnya kita sebagai pelaku firman itu jadi minoritas gitu, sedikit sekali gitu ya, dan konsekuensinya ya terus akan mengalami penderitaan selama hidup dunia ini sampai kita kalau cerita Nabi Isa kan sampai wafat gitu ya, di kayu salib gitu. Tapi kalau kita bukan wafat fisiknya, teman, kita bagaimana mematikan yaitu tadi hawa nafsu kita, daging kita gitu. Kita bagaimana mematikan itu, teman. Karena kalau kita tidak mematikan daging itu, hawa nafsu itu, ya kita masuk ke dalam pola-polanya orang dunia dan pola-polanya orang keyakinan dan pola-polanya memang yang dunia perintah teraturkan dan dunia rancang dan kendaki gitu. Ya kita akan masuk ke situ. Tapi kalau kita bertahan tetap dengan apa yang Tuhan perintah teraturkan dan apa yang Tuhan rancang kendaki bagi kita, ya kita akan berseberangan, berseteru, kita akan berbeda sama sekali. Nah, hal-hal perbedaan ini yang dianggapnya ketidakwajaran, bahkan ada orang katakan jadi aneh, bahkan jadi gak waras gitu. Ya seperti itu. Jadi memang firman Tuhan itu dianggap tidak waras karena memang pola-polanya itu sudah bukan pola-pola rumah tujuan, misalnya kita meninggal nanti menuju kemana gitu. Kan Tuhan sudah rencanakan semua buat kita gitu. Tapi kalau orang dunia nggak tahu gitu. Ya setelah meninggal itu mau bagaimana nggak tahu gitu. Yang penting malah berasumsi hidup itu tidak pernah ada meninggalnya mungkin. Nah ini yang bahaya itu, teman. Jadi judulnya itu, nah dasarnya temanya itu, teman-teman. Dasarnya itu saya basicnya dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 dan juga dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11. Nah, sebelum masuk ke dalam draft, teman-teman, saya biasa bacakan dulu saja secara firman Tuhannya gitu.
Coba teman-teman cari di dalam kitab Yohanes pasal 14 teman-teman. Judulnya itu perikrop itu rumah Tuhan Allah gitu. Kalau saya universalkan judulnya itu gitu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada firman Tuhannya gitu. Jadi kalau kita percaya Tuhan Allah, ya kita harus bisa juga percaya kepada firman Tuhan, teman-teman. Di rumah Tuhan Allah banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu ya Tuhan ya tidak mengatakan seperti itu kepada kita. Sebab Tuhan sudah ada di situ, dan bahkan Tuhan utus Nabi Isa, teman-teman, untuk bisa berpulang lebih dulu untuk bisa menuju ke tanah surgawi, tanah air surgawi yang telah Tuhan sediakan untuk kita, rumah abadi kita, rumah kekal kita gitu. Ya sudah Tuhan persediakan itu ya di dalam surga itu. Nah, dengan cara salah satunya itu bagaimana Nabi Isa itu gitu ya wafat menebus dosa kita dan berpulang lebih dulu ke alam akhirat, melihat tempat-tempatnya yang telah Tuhan Allah sediakan bagi kita semua, bagi kita kalau Nabi Isa di Nasrani kan dikatakannya sulungnya kita, teman. Jadi si sulung itu yang ditugaskan oleh Tuhan Allah melihat dulu gitu, survei dulu di sorga. Nah, nanti lapor ke kita, nganter kita masuk ke dalam rumah-rumah di sorga yang sudah Tuhan Allah siapkan itu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, cuman firman kalau Tuhan Nabi Isa saat ini kan sudah nggak ada gitu, udah wafat. Nah, Nabi Isa itu adalah identik selaras dengan firman Tuhannya aja. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih Nabi Isa gitu, ya gampang sekali. Jadi simpelnya kalau teman-teman mengerti akan firman Tuhan, yaitu Nabi Isa gitu. Nabi Isa ya seperti itu gitu. Karena Nabi Isa itu ditugaskan oleh Tuhan Allah untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Ya akhirnya ujungnya setelah wafat, meninggal, berpulang ke tanah air surgawi tadi, ya meninggalkan ya kitab suci itu. Nah, kitab suci itu yang menjadi firman-firman Tuhan Allah yang memang diperintahkan oleh Nabi Isa untuk bisa disampaikan pada kita semua. Jadi sama aja, teman. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih Nabi Isa, ya lihat dari firman Tuhan, ya itu Nabi Isa ya seperti itu, teman-teman. Dan apabila Nabi Isa telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kita, aku akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya yang itu Tuhan Allah itu, teman-teman, yang Nabi Isa sudah survei untuk kita itu, supaya di tempat di mana aku berada, si Nabi Isa berada, Tuhan Allah pun berada, ya kita pun berada itu. Pengennya Nabi Isa dan Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita berkumpul masuk ke dalam sorga itu gitu, bukan berkumpul masuk ke ya dunia ini gitu. Jadi ya itu kembali lagi bahwa dunia itu bukan rumah tetap kita, teman. Dunia itu ya benernya apa ya? Jadi kalau di sini tanah air surgawi di sorga, ya ini berarti tanah air neraka gitu di dunia ini gitu. Karena punya iblis gitu. Dunia ini kan punya iblis, teman-teman. Nah, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Nabi Isa, kami tidak tahu kemana Nabi Isa pergi. Ya, jadi bagaimana kita tahu jalan ke situ? Nah, kata Nabi Isa kepadanya, ya firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa firman Tuhanlah adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ini kalau saya sudah universalkan bunyinya begitu, teman-teman. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui ya firman Tuhan itu. Kalau tidak melakukan ya firman itu, teman. Firman Tuhan itu. Jadi bagi kita teman-teman, jangan sebut Tuhan Allah selama kita tidak mengenal firman Tuhan itu. Ya, kita tidak mengerti firman Tuhan dan kita tidak melakukan firman itu, tidak mungkin dan bisa ketemu Tuhan Allah itu nggak mungkin gitu. Jadi satu-satunya jalan yang untuk bisa ketemu Tuhan Allah, firman Tuhan katakan di kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 gitu, ya begitu gitu. Jadi apabila kita pengen ketemu Tuhan Allah, ya tetap mau nggak mau harus lewatin firman Tuhan Allah. Kita harus mengenal firman Tuhan Allah, kita harus mengerti firman Tuhan Allah, dan kita harus mampu melakukan firman Tuhan Allah, baru ketemu Tuhan Allah. Tanpa melalui firman Tuhan Allah tidak mungkin akan ketemu gitu. Sekiranya kamu mengenal firman Tuhan Allah, pasti kamu juga mengenal Tuhan Allahku gitu. Sekarang ini kamu mengenal Tuhan Allah dan kamu telah melihat
ya Tuhan Allah. Jadi kalau kita pengen tahu Tuhan Allah seperti apapun sama teman. Apabila kita melakukan semua perintah peraturan firman Tuhan Allah, ya Tuhan Allah ya seperti itu gitu. Nah, wujud sebagai contoh nyatanya Tuhan Allah kasih Nabi Isa sebagai ya memang apa? Jadi sulungnya kita gitu. Jadi ya contoh, jadi bagaimana cara kita supaya bisa mengikuti gitu apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu, teman-teman. Nah, kata Filipus kepada Nabi Isa, tunjukkanlah Tuhan Allah itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal, maksudnya kalau kita pengen tahu Tuhan Allah ya lihat firman Tuhan Allah ada gitu. Karena kalau Tuhan Allah dengan firman Tuhan Allah itu sama gitu. Jadi Tuhan Allah ya adalah firman Tuhan Allah, yang firman Tuhan Allah adalah Allah. Maksudnya Nabi Isa seperti itu loh. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan Allah, ya pasti kita ketemu Tuhan Allah gitu. Pasti akan ketemu Tuhan Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan Allah, ya pasti nggak ketemu, teman-teman. Nggak mungkin bisa ketemu gitu. Nah, ini yang kita mesti camkan seperti ini gitu. Di sini kan seolah-olah si Filipusnya kan ngotot dia, teman. Ya, telah sekian lama maksudnya Nabi Isa bersama-sama kamu gitu, Filipus. Ya, namun engkau tidak mengenal si Nabi Isa itu sebagai pelaku firman Tuhannya gitu. Barang siapa telah melihat Nabi Isa, melihat juga firman Tuhan gitu, ya ia identik seperti sudah melihat si Tuhan Allah tersebut gitu. Karena memang caranya sama, cara pandangnya, cara ya tinggal pengenalannya aja, kedalaman pengenalan, kemampuan mengerti firman Tuhannya gitu. Kalau itu sama ya udah ketemu gitu. Berarti waktu kita sudah melakukan firman Tuhan Allah, ya kita ketemu Tuhan Allah. Tidak percayakah engkau bahwa firman Tuhan Allah ada di dalam Tuhan Allah, dan Tuhan Allah ada di dalam firman Tuhan Allah gitu. Jadi ini kuncinya ini, teman. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan firman Tuhan Allah, ya seperti Tuhan Allah ada dalam kita. Ya begitupun kita sudah ada di dalamnya si Tuhan Allah, sama, teman-teman. Soalnya begitu gitu. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan dikatakan oleh si Nabi Isa-nya gitu, tetapi dari Tuhan Allah yang diam di dalam ya itu kembali ya di dalamnya si Nabi Isa itu gitu. Jadi sama, teman, kita pun sama. Tuhan Allah itu bisa bersemayam di dalam kita, di dalam roh kita, teman. Jadi bukan cuma Nabi Isa aja, kita semua manusia, bukan cuma Nasrani gitu. Semua itu sudah bisa sudah ada roh Tuhan di dalam roh kita masing-masing, teman. Asal kita mengenal bahwa kita ini ada unsur rohnya gitu. Tapi kalau kita tidak mengenal, kita kan bagaimana bisa menganggap roh Tuhan ada di dalam kita? Ya kita tidak mengenal roh bahwa kita ini punya roh, itu aja kita nggak tahu gitu. Apalagi bicara roh Tuhan di dalam roh kita, roh kitanya aja banyak orang yang nggak tahu. Nah, ini yang mesti diluruskan dulu, teman-teman. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan di dalam Tuhan Allah, dan Tuhan Allah di dalam firman Tuhan. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yang minimal ya kalau belum sampai level beriman seperti itu ya lakukan firman aja gitu. Coba lakukan firman aja dulu gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Nabi Isa lakukan, teman-teman. Yang Nabi Isa lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, Nabi Isa bilang gitu, kita ini akan lebih besar dari si Nabi Isa-nya gitu. Ya bukan Nabi Isa yang terbesar saja, tapi kitanya pun lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dibanding si Nabi Isa-nya gitu. Sebab Nabi Isa pergi kepada Tuhan Allah. Jadi Nabi Isa yang tadi dikatakan wafat di kayu salib, akhirnya dia berpulang lebih dulu sebagai sulung kita di dalam tanah air surgawi tadi, teman-teman. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama Tuhan Allah gitu. Jadi kalau kita udah bicara, kita mengerti akan firman Tuhan Allah gitu, ya apabila kita meminta dalam nama Tuhan gitu, ya kita akan supaya
ya akan melakukan itu juga gitu. Jadi di sini dikatakan dan apa juga yang kamu minta dalam nama si Nabi Isa itu, ya sesuai dengan firman Tuhan itu gitu. Ya, Nabi Isa akan membantu melakukannya, ya membantu untuk merealisasikan apa yang kita minta itu gitu. Supaya Tuhan Allah gitu dengan apa yang kita minta itu apabila sesuai dengan kebenaran Tuhan itu kan namanya Tuhan Allah dipermuliakan benar. Dipermuliakan ya di dalam Nabi Isa-nya sendiri atau di dalam kita sendiri gitu. Karena ya akan menjadi satu pemberitaan kesaksian kepada sesama kita bahwa ya kebenaran Tuhan itu ada lewat permintaan kita, terrealisasinya atau tergenapi permintaan kita teman-teman. Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan Allah dalam nama Nabi Isa-nya gitu ya, kita ya Nabi Isa akan menjadi perantaraan untuk akan ajukan kepada si Tuhan Allahnya, ya seperti itu. Dan memang Nabi Isa dari awal juga seperti perantaranya Tuhan Allah kepada kita gitu. Tapi ya kembali lagi ya Nabi Isa katakan kalau memang Roh Tuhan sudah hidup di dalam kita, bukan satu hal yang mustahil kita itu bisa berbuat sesuatu yang lebih besar daripada yang Nabi Isa pernah perbuat di dunia ini teman-teman. Nah ini saya udah bacakan kitab Yohanes pasal 14 ayat 1-11. Nah ini supaya bisa langsung nanti ke draft teman-teman. Saya langsung masuk aja ke kitab Ibrani teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8-9 teman. Ayat 8-19. Ayat 8-19 Ibrani 11 teman. Ibrani pasal 11 ayat 8-19. Nah ini bunyinya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba teman bayangin, Abraham itu nekat nggak, aneh nggak, waras nggak gitu. Kalau dia itu seolah-olah karena ada iman gitu, percaya kepada Tuhan, ya ia berangkat gitu, ia meninggalkan Urs Kadim, berangkat ke Haran atau ke kota-kota lainnya itu tanpa mengetahui tujuannya mau kemana teman. Jadi dia nggak nyelidikin nggak apa, pokoknya dia ikut aja perintah Tuhan berangkat. Itu kalau saya nggak tahu, kalau kita berandai-andai jadi Abraham, apa istri kita mau gitu? Ya apa keluarga besar kita nggak anggap kita gila gitu? Ya apa nggak keluarga kecil kita nggak ngomel-ngomel gitu? Ini orang mau cari apa gitu? Apa istri kita mau ikut gitu? Jadi question mark, pertanyaannya, tanda tanya banyak sekali gitu. Tapi ya Abraham melakukan itu teman. Abraham melakukan itu, dan yang lucunya si Sarah istrinya juga yes aja gitu, ikut aja gitu. Ya saya nggak ngerti gitu. Ya Sarah itu benar-benar istri yang tunduk sekali dengan Abraham, saya nggak ngerti gitu. Ya tapi yang jelas lakukan itu. Pasangan kita belum tentu mau begitu loh. Yang apabila si Abraham itu kita sebagai suaminya menjadi seperti Abraham, belum tentu istri kita mau gitu. Tapi kalau kita sebaliknya, misalnya yang menjadi Abraham itu adalah yang pihak istri, belum tentu suaminya mau gitu teman. Ini kendalanya nggak mudah teman. Kalau masalah keluarga kecil atau keluarga besarnya mungkin ditinggalkan, ya paling ngomel-ngomel aja kan gitu. Tapi kalau pasangan kita nggak gampang teman. Jadi apabila suaminya berani, bagaimana konsekuensi dengan istrinya? Apabila istrinya berani gitu, yang beriman kepada Tuhan, konsekuensinya suaminya gitu. Ya akan selalu seperti itu gitu. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikannya itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji-janji yang setia itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan Allah. Jadi Abraham itu percaya itu teman-teman. Jadi menunggu-nunggu dan mencari-cari gitu. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Tuhan Allah yang memberikan janji itu setia. Nah, ini istimewanya si Abraham itu begini teman-teman. Kalau mungkin bagi rohani kita anggap ini hebatnya Abraham, ini istimewanya Abraham.
dari sisi positif tinggi. Tapi kalau kita bicara dari sisi duniawi atau orang-orang yakin, ini bodohnya si Abraham loh, ini edannya Abraham, ini gilanya Abraham, ini gak warasnya Abraham, ini gak wajarnya Abraham dan Sarah gitu ya. Ya itu kan dikatakan karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Berarti tidak Abraham tidak Sarah itu kan sama aja teman. Beriman apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan itu gitu ya. Si Abraham omongin kepada Sarah dan Sarah juga ikut percaya gitu ya. Ya konyol dua-duanya kan. Ini sepasang suami istri yang benar-benar kalau bagi dunia dan bagi orang-orang yang berkeyakinan ini dianggap bodoh banget, ini bodoh banget, konyol banget, gila banget, gak waras gitu. Ya seperti itu. Tapi Abraham dan Sarah lakukan itu teman. Secara rohani, maka dari saya kira hebat banget imannya Abraham secara rohani. Kalau secara duniawi bodoh banget si Abraham gitu. Kok mau-maunya seperti itu, bodoh banget si Sarah. Kok mau-maunya ke bawah-bawah sama suaminya. Pasti akan ada omong seperti itu teman-teman. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, maksudnya Sarah gitu. Sarah itu kan sudah umur hampir 90 tahun teman-teman. Sudah sudah menopause gitu, sudah tidak head lagi. Mestinya kan udah secara rasional tidak bisa punya anak teman-teman. Tapi ya begitu gitu dari Sarah itu yang malah orang yang telah mati pucuk itu gitu terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyak ya. Oh iya teman-teman, Abraham itu kalau teman-teman tahu gitu, Abram awalnya namanya Abraham itu kan Abram gitu. Abram sama Tuhan diganti menjadi Abraham. Nah kenapa begitu ada unsur A ditambah H Abraham gitu ditambah Abraham jadi Abraham itu bapak orang yang beriman. Dan padahal waktu Tuhan mengganti namanya Abram menjadi Abraham, dan anaknya satu juga belum ada teman-teman. Tapi kalau bicara di ayat yang tadi gitu ya seolah-olah jadi kayak keturunannya besar itu, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit yang banyak banget nggak bisa dihitung dan seperti pasir di tepi laut. Padahal waktu kejadian itu Abram itu nggak punya anak loh. Abram dan Sarah itu nggak punya anak gitu. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu ini mesti ganti nama dari Abraham menjadi Abraham gitu, karena kamu ini adalah bapak orang-orang beriman banyak sekali gitu. Ya yang banyak itu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut gitu. Padahal satu pun tidak. Nah itu firman Tuhan konyolnya bagi orang dunia seperti itu benar. Masalahnya tinggal kita beriman tidak gitu akan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Cuma itu aja dan butuh iman gitu. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melamba-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu teman. Jadi bagi orang dunia, bagi orang yang berkeyakinan ikut Tuhan itu malas tuh teman. Karena seolah-olah itu isinya harapan semua, bohong semua, khayalan semua, seolah begitu. Ini makanya dibutuhkan benar-benar apa ya, kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, dibutuhkan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan butuh iman untuk berani gitu melakukan firman Tuhan. Ya ini memang prosesnya seperti itu teman. Jadi proses di dunia ini kalau bicara rohani itu ya waktu proses jadi kepompong itu teman. Bagaimana kita bergelut gitu ya melawan ketidakwajaran duniawi bagi orang rohani gitu. Meskipun bagi orang dunianya ini orang kok nggak wajar banget gitu, orang rohani ini kok ngawur banget, tidak melakukan seperti pada umumnya yang duniawi rancang kendaki gitu. Yang duniawi perintah dan peraturan itu bertentangan sekali teman-teman. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air gitu. Jadi kita ya itu balik lagi, ada orang yang sadar, ada orang tidak sadar teman. Ya kalau mestinya seperti Abraham yang sadar itu, Sarah yang sadar itu, dia mencari teman. Dia itu mestinya kemana gitu. Jadi waktu dia meninggal berpulang itu kemana? Mestinya mencari. Tapi banyak orang dunia, orang yang berkeyakinan tidak teman, tidak terlalu mencari. Nanti kita coba dalam draft aja gitu. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan,
maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Nah ini kalau Abraham itu tidak mendapatkan pengenalan yang lebih dalam, kemampuan mengerti akan firman Tuhan, rasanya ya kembali lagi, daripada dia mencari-cari kota nggak ketemu yang enak, mestinya dibalik lagi aja gitu, ke Ur Kasdim gitu, mestinya gitu. Tapi Abraham tidak lakukan itu, teman. Abraham terus mencari terus, meskipun ya dia tahu bahwa kota yang dilewati itu kok belum ketemu apa seperti surgawi gitu. Nah ini yang di firman Tuhan katakan, sebenarnya surgawinya itu ya ada di akhirat, teman-teman, bukan di bumi ini ternyata tuh. Soalnya gitu, jadi sebelum kita wafat ya kita cuma bisa melambai-lambai saja gitu, karena memang kita belum wafat. Tapi setelah kita wafat ya kita akan mencapai ke posisi tanah air di surgawi, di dalam surga itu, teman, di akhirat itu, teman-teman. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Nah setelah mengerti akan firman Tuhan, sekarang udah tahu bahwa yang namanya sasaran targetnya kita mau capai itu bukan dunia lagi, teman, tapi hal surgawi gitu. Tinggal di sana, tinggal tetap di surgawi, karena di dunia ini sementara saja, teman-teman. Sebab itu Tuhan Allah tidak malu disebut, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, karena sudah mengerti akan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah tidak malu disebut Tuhan Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Tuhan Allah memang sudah mempersiapkan tanah air surgawi bagi kita semua, teman-teman. Dan memang kita berasal dari situ, bukan berasal dari dunia ini gitu. Jadi kembali lagi, bagi orang rohani, dunia ini adalah tempat proses aja, teman, proses untuk menentukan kita ini nanti di dalam alam akhirat gitu, di tanah air surgawi atau tanah air neraka. Nah itu salah satu, tinggal pilihannya itu aja gitu. Jadi Tuhan udah prepare semua, tinggal sortirnya ya adanya di kehidupan dunia ini, teman-teman. Karena iman, maka Abraham taat kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya itu. Tuh, Ishak itu punya anak, Abraham itu punya anak susah sekali, teman. Katanya nunggu 25 tahun. Udah dikasih anak satu, si Ishak, mau dikorbanin lagi, teman. Kalau cerita Abraham sama Ishak itu sebenarnya kalau cerita teman-teman saya atau keluarga saya yang di Muslim itu mirip-mirip, teman-teman. Ada cerita, cuman bedanya Abraham jadi Ibrahim gitu. Ya nanti Ishak jadi Ismail. Tapi kalau saya simak isi cerita mirip-mirip, ini kembali lagi kita mau menyamakan gitu, menyamakan antara Al-Quran dengan Alkitab, atau kita malah pengen bikin beda-bedain Alkitab sama Al-Quran. Itu tergantung kitanya gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari sisi persamaannya, ini kok jadi mirip ya cerita Abraham, Nabi Abraham di Nasraninya, di Muslimnya disebutnya Nabi Ibrahim gitu kan. Yang namanya punya anak satu namanya Ishak, disebutnya kalau di Muslim di Al-Quran disebutnya Ismail gitu. Tapi hampir sama, ngorbankan nanti tidak jadi Ismail dan Ishak tidak jadi korban, akhirnya jadi kambing, jadi domba, kayaknya jadi korbannya. Sama, teman, mirip-mirip sama, tinggal kita mau lihat dari persepsi sama atau mau lihat dari persepsi beda. Kalau saya pribadi, saya universal banget, jadi saya nggak peduli agamanya apa, yang buat saya pribadi dan bagi saya, pengertian saya untuk sesama kita gitu. Ya yang penting udahlah cari Tuhan Allahnya dulu gitu. Nanti kalau kita udah ketemu Tuhan Allah gitu, Tuhan Allah akan arahkan kita menjadi agama apapun juga. Kalau buat saya nggak terlalu masalah loh. Yang penting jangan sampai mencari Tuhan Allahnya gagal gitu. Yang paling penting itu, teman-teman. Yang mencari firman Tuhan Allahnya gagal. Yang penting cari pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allahnya. Adapun nanti Tuhan Allah tempatkan kita di manapun juga terserah, di agama manapun juga, buat saya nggak ada masalah gitu. Yang penting bagaimana saya ketemu Tuhan Allah gitu. Karena saya kalau ketemu Tuhan Allah, ya semua jadi beres, teman-teman. Pasti tinggal di tanah air surgawi, bukan di neraka gitu. Yang pasti saya mendapatkan keselamatan kekal, pasti saya mendapat sejahtera yang kekal, pasti saya tinggal bersama Tuhan Allah di dalam surga gitu, nggak mungkin di dalam neraka gitu. Jadi ya kembali lagi saya ingetin, ya agama sih boleh beda gitu, tapi kalau saya bilang kalau bicara Tuhan Allahnya kan sama, satu gitu. Jadi balik lagi, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, itu pun dia masih berani gitu, ya masih
yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Jadi lucu kan kalau misalnya udah anaknya satu dikorbanin lagi gitu. Ya jadi turunannya siapa yang akan meneruskan nanti Nabi Ram ya itu ya anehnya Tuhan gitu. Ya ujian cobaan Tuhan itu memang makin kesana makin berat. Tapi kalau kita lihat kenapa Abraham berani, teman-teman, ini bisa jadi contoh buat kita, teman-teman. Ini coba teman-teman simak di ayat 19-nya gitu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, kalau kita simak ayat 9, kenapa Abraham berani mengorbankan Ishak? Karena di pola pengertian Abraham itu seperti itu, teman-teman. Bukan karena, waduh anak satunya korban. Loh, Abraham cuma bicara, kalaupun Ishak dikorbankan meninggal, hidup lagi, dibangkitkan lagi kok. Sesimpel itu gitu. Pola pikirnya Abraham itu sesimpel itu. Makanya Abraham berani gitu. Sampai Tuhan minta Ishak dikorbankan, ya dikasihkan gitu. Karena kembali lagi, Abrahamnya yakin gitu. Ya kalaupun disembelih juga hidup lagi, bangkit lagi. Nah ini istimewanya iman Abraham itu seperti itu, teman. Jadi kita juga mesti belajar dari tidak ada di dalam perintah peraturan Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang gawat gitu. Kalau kita memang beriman kepada Tuhan. Contohnya di situ. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun si Ishak itu disembelih gitu loh. Ya, sekalipun dari antara orang mati. Jadi Ishak disembelih mati pun bisa balik lagi, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi ya hidup lagi gitu Ishaknya. Salah satu istimewanya iman Abraham ya karena polanya seperti itu, teman. Totally dia percaya benar kepada Tuhan gitu. Makanya iman percaya Abraham itu benar-benar hebat sekali gitu. Meskipun bagi dunia ya akan dianggap ya kebodohan gitu, keanehan, ketidakwajaran gitu, ya segala macam udah. Ya pasti akan diperangi oleh dunia dan orang-orang keyakinan. Nah, cuman yang dalam halnya Abraham itu sangat beruntung mendapatkan seorang istri gitu yang memang tunduk sekali kepada Abraham, sehingga sampai akhir hayatnya Abraham tidak kehilangan istrinya si Sarah, tapi Sarah juga tidak kehilangan Abraham gitu. Karena apa? Abraham benar-benar mengasihi Sarah dan Sarahnya tunduk sekali kepada Abraham. Nah itu firman Tuhan memang perintah gitu, teman-teman. Bagi seorang suami itu kuncinya bagaimana harus mengasihi istrinya, ya harus menghormati orang tuanya, harus menuntun anak-anaknya mencari jalan kebenaran firman Tuhan. Itu tugasnya seorang suami. Nah kalau tugasnya seorang istri, teman-teman, ya harus tunduk kepada suami gitu. Tidak ada alasannya. Harus hormat kepada orang tua, harus menuntun anak-anaknya ke jalur kebenaran firman Tuhan. Sama, teman. Jadi, tapi kalau kita pretelin cuma suami dan istri, tugasnya cuma dua. Seorang suami berarti harus mengasihi istrinya apapun kondisi istrinya. Sebaliknya istri juga sama, harus tunduk kepada suaminya apapun juga ya situasi dan kondisi suaminya gitu. Itu kuncinya itu yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah sehingga mereka berdua dapat keselamatan semua. Beda dengan cerita Ayub dengan istrinya. Ya waktu Ayub dengan istri pertamanya gitu, ya pasti ribut gitu. Enggak gitu. Meskipun Ayub mengasihi istrinya, tapi kalau istrinya tidak tunduk ya akhirnya bubar. Sebaliknya juga sama. Kalaupun misalnya istrinya tunduk tapi suami tidak mengasihi, ya bubar juga, teman-teman. Jadi kuncinya kalau buat suami istri yang ujian cobaan paling berat itu bisa dilewati apabila si suami mengasihi istrinya dan apabila si istri tunduk kepada suaminya. Itu semua ujian cobaan pasti bisa lewat. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 dan sudah kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Nah, saya masuk ke dalam aja, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada firman Tuhan. Nah, itu firman katakan begitu. Hidup di dunia beragam tentang pengertian akan kematian. Ini cerita balik lagi, temanya kan balik ke tanah air surgawi ini, teman. Tapi banyak yang nyasar gitu. Nah, kalau saya amati gitu, ya jelas apa yang tadi katakan, hidup di dunia beragam tentang pengertian akan kematian itu, teman, akan berulang tadi gitu. Ada yang tidak peduli, ada yang tidak peduli sama sekali gitu. Tapi juga ada yang tidak mengenal gitu, tidak mengenal bahwa nanti hidup ini bagaimana ya ujung matinya gitu loh.
ada juga yang tidak mengerti. Ya coba belajar mengenal tapi tidak mengerti sebenarnya tuh apa sih gitu. Tapi juga ada yang mengerti tapi tidak melakukan langkah persiapan yang menjelang kematian yang pasti akan datang. Tapi ada juga yang mengenal dan mengerti tapi tidak mempersiapkannya, teman. Yang benar itu kan mestinya kan yang memang apa ya, mengenal, mengerti dan memang ya melakukan antisipasi ini. Jadi kalau sudah meninggal bagaimana? Karena pasti di dalam firman Tuhan, teman, apabila kita dewasa rohani, kita akan tahu bahwa kematian itu tidak pernah bohong gitu. Kematian itu pasti datang. Siapapun juga manusia, udah pasti ujung mati kok. Gitu. Kalau masalah di urusan dunia sukses nggak sukses atau bahagia atau nggak bahagia itu kan relatif, teman. Tapi kalau bicara kematian udah pasti kok, pasti mati gitu. Pasti akan mati gitu. Dan Tuhan bahkan firman Tuhan katakan ya umur manusia itu 70-80 tahun gitu. Ya kalau teman-teman pengen mulur-mulur ya adalah yang firman katakan bahwa umur manusia itu maksimal 120 tahun gitu. Kalau mau mulur-mulur, tapi kan tetap ada deadline-nya, teman. 70-80 atau 120 tahun pasti meninggal gitu. Kematian itu pasti datang gitu. Nah ini yang lucu ya itu, dikatakan ada bisa 4-5 kategori orang dunia, orang keyakinan yang tidak terlalu mikirkan soal kematian, bagaimana mati itu. Padahal kematian adalah hal yang pasti. Kalau masalah kesuksesan belum tentu pasti, kekayaan belum tentu pasti, kebahagiaan belum tentu pasti, dan yang lain di dunia ini belum tentu pasti. Tapi kalau bicara kematian udah pasti gitu. Yohanes pasal 14 ayat 6, firman Tuhan katakan, kata Tuhan, firman Tuhan jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ingatkan seperti itu, bicara apa bahasa universalnya itu. Jadi kalau kita pengen ketemu Tuhan Allah, tidak bisa, teman-teman, tidak bisa tidak mengenal firman Tuhan Allah, tidak mengerti firman Tuhan Allah, dan tidak melakukan firman Allah, itu tidak mungkin. Pasti harus lewati jalur itu, teman. Jadi firman Tuhan katakan begitu gitu, harus melalui firman Tuhan. Kalau dinyatakan ini jadi jelas dinyatakan dalam ayat ini. Jika kita ingin jika ingin tidak gelisah, apabila kita tidak ingin gelisah gitu, maka kita hidup harus dengan mau mengenal dan mampu mengerti serta berani melakukan firman Tuhan bersama Roh Tuhan sebagai kuasa dan kekuatan kita. Jadi kita sudah harus lebih mau mengenal firman Tuhan, kita lebih mampu mengerti firman Tuhan. Dan yang tadi dikatakan, kalau untuk mampu mengerti saja butuh Roh Tuhan, teman. Apalagi waktu melakukan untuk bisa beriman melakukan firman Tuhan, itu jelas-jelas, teman-teman, butuh sekali Roh Tuhan gitu. Roh Tuhan itu adalah sumber kuasa kita yang supranatural, ya penuntun kita, penolong kita, penyelamat kita, penghibur kita gitu, pengajar kita. Jadi Roh Tuhan semua, teman. Kalau tanpa ada Roh Tuhan, kita tidak pernah akan mengerti. Tanpa Roh Tuhan tidak berani untuk melakukan firman. Ya memang kita butuh Roh Tuhan. Jadi kita butuh firman Tuhan, kita butuh Roh Tuhan, kita butuh iman untuk Roh Tuhan melakukan iman untuk berani melakukan firman Tuhan gitu. Barang siapa benar-benar percaya Tuhan, maka harus melakukan firman. Jika kita lakukan firman Tuhan, maka permintaan kita akan sesuatu kepada Tuhan, akan Tuhan genapi. Jadi apapun juga, teman, jangankan meminta, jangan tidak meminta pun Tuhan akan genapi gitu. Kenapa? Karena memang janjinya Tuhan seperti itu gitu. Bagi kita yang melakukan firman Tuhan, teman-teman, Tuhan itu akan berikan janji-janjinya. Jadi kalaupun kita jangan-jangan tidak meminta pun, teman-teman, ya pasti akan dicairkan, digenapi oleh Tuhan. Tapi Tuhan di sini persilahkan kita untuk meminta loh. Apabila kita sudah benar lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, sudah lebih tahu ya akan janji-janji Tuhan gitu. Ya sudah ngerti rancangan Tuhan. Ya Tuhan katakan kalau kita mau minta juga pasti Tuhan kasih gitu. Padahal kalau menurut saya gitu, tidak usah diminta juga Tuhan akan tambahkan. Kenapa? Nah, karena memang kita sudah melakukan firman kok, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan semua gitu. Jadi ya Tuhan pasti akan genapi janji Tuhan seperti itu gitu. Kitab Ibrani pasal 8, teman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, maksudnya tanah air surgawinya. Lalu ya ia berangkat
dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dan itu hebatnya yang diceritakan Abraham tadi gitu, nggak ngerti kemana yang dituju, tapi dia yes aja gitu, jalan aja. Iman Abraham itu nggak kira-kira, meskipun bagi dunia dianggap kewajaran, akan tidak wajaran dan kebodohan teman-teman. Tapi kalau bicara rohani itu iman Abraham nggak kira-kira. Iman adalah berbuat, melakukan tindakan atas apa yang Tuhan perintah dan peraturan firman-Nya gitu. Jadi iman itu seperti itu teman-teman. Teman-teman jangan ngomong beriman tapi tidak melakukan firman Tuhan, atau tidak mengenal firman Tuhan, atau konyol kan teman. Atau mengenal tapi tidak mengerti firman, ya konyol gitu. Jadi iman itu adalah gitu. Kalau kita pertajam, iman adalah berbuat, melakukan tindakan atas apa yang Tuhan perintah dan peraturan dalam firman-Nya. Itu namanya iman teman-teman. Ibrani pasal 11 ayat 16 teman-teman. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air di surgawi. Sebab itu Tuhan Allah tidak malu disebut Tuhan Allah mereka, karena Tuhan telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Gitu. Nah, firman Tuhan katakan begitu. Jadi bagi yang sudah kenal dan sudah mengerti serta sudah lakukan firman Tuhan yang bersama Roh Tuhan itu, maka akan dapatkan tanah air atau rumah surgawi yang Tuhan maksud tersebut teman. Nah itu rumah surgawi itu pasti yang kekal, yang adanya di akhirat nanti, bukan di dunia sekarang teman-teman. Nah kesimpulannya, butuh hidupkan Roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan, dan butuh Roh Tuhan untuk beriman melakukan firman Tuhan. Jadi kembali lagi teman, kita harus mengenal firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan, kita harus berani melakukan firman Tuhan. Nah ini semua itu kuncinya adanya bagaimana menghidupkan Roh Tuhan teman. Waktu kita benar mau mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan dan firman Tuhan, bukakan ini bahwa ada Roh Tuhan yang harus dihidupkan di dalam roh kita, sehingga Roh Tuhan ini yang akan membantu membuat kita mengerti teman-teman, dan Roh Tuhan ini yang membuat kita berani beriman untuk melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kuncinya gitu teman, ada firman Tuhan, ya ada iman gitu, ada roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan itu yang membuat mengerti firman Tuhan, dan Roh Tuhan itu membuat beriman untuk berani melakukan firman Tuhan. Intinya itu teman pagi ini. Jadi saya kembalikan lagi bahwa tanah air surgawi adalah tanah kita berasal kita itu berasal dari situ menurut firman Tuhan itu sudah, dan Tuhan sudah persiapkan jika kita yang berpulang, kita berpulang yang akan ke sana lagi. Oke teman-teman, see you, bye bye.